warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran. Di sini kita akan melanjutkan materi statistika. Karena sebelumnya di video sebelumnya kita telah mempelajari tentang ukuran penempatan dan ukuran pemusatan. Kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran. Di sini kita akan mempelajari 3 hal, yaitu jangkauan interkuartil, simpangan baku, dan varian. Langsung saja kita lihat materi pada ukuran penyebaran. Yang pertama yaitu jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil diperoleh dengan cara mencari selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah. Contohnya, kelompok 2 di sini terdiri dari 12 orang yang memiliki umur. Mestinya ini ada data kumpulan orang 12 orang yang memiliki umur antara lain 1, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan 36. Di sini datanya telah terurutkan dari yang mulai yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Lalu untuk mencari jangkauan interkuartil bagaimana? Kita tentukan terlebih dahulu Q1 dan Q3-nya. Di sini terdapat 12, maka kita bagi menjadi 2 terlebih dahulu. Maka 6 dan 6. Atau cara mencari Q1, maka 1/4 dikalikan dengan 12 sama dengan 3. Maka datanya terletak di antara 3 dan 4. Yang mana di sini datanya terletak di antara 4 dan 5. Maka Q1-nya dicari dengan cara merata-ratakan data ketiga dan keempat, yaitu 4,5. Sedangkan Q3 dicari dengan 3/4 dikalikan jumlah datanya, yaitu 3/4 dikalikan 12 sama dengan 9. Karena bilangannya bulat, maka kita mencari data ke hasil bilangan bulatnya dan setelah bilangan bulat tersebut. Maka tadi berapa? 9. Dia rata-rata antara data ke-9 dan ke-10. Jika di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka di sini Q3-nya adalah rata-rata dari 28 dan 29 adalah 28,5. Maka Q1 adalah 4,5 dan Q3 adalah 28,5. Maka kita nah di sini sudah ada jawabannya. Range-nya yaitu 35 dan Q1 4,5 dan Q3 28,5. Maka jangkauan interkuartilnya adalah 28,5 dikurangi 4,5 sama dengan 24. Sangat mudah bukan untuk mencari jangkauan interkuartil. Jika sudah memahaminya, kita lanjutkan kepada mencari varian. Di sini varian, jika semakin kecil varian, maka data dalam kelompok tersebut semakin seragam mendekati mean kelompok. Demikian juga sebaliknya, jika semakin besar varian, maka semakin jauh dari mean kelompok. Varian bisa disebut dengan keseragaman, variasi. Di sini lambangnya seperti ini, varian, dan rumusnya adalah jumlah dari X. X itu data, X seperti itu dikurangi dengan mean. Ini X bar adalah mean. Mean dikuadratkan. X dikurangi mean dikuadratkan. Dan jumlah dari seluruhnya per N atau jumlah keseluruhan datanya. Seperti itu untuk rumus dari varian. Sedangkan simpangan baku sendiri adalah akar dari varian. Dan lambang dari
simbol dari simpangan baku adalah seperti ini. Dan untuk mencarinya, maka rumus dari varian dikuadratkan. Seperti ini, jumlah keseluruhan dari kuadrat dari X min X bar per N. Seperti itu. Selanjutnya, untuk rumus lain. Di sini kita juga bisa menggunakan varian dan simpangan baku untuk data kelompok. Jika data kelompok, maka X ini kita bisa gantikan dengan XI atau nilai tengahnya, dan rata-rata ini tetap rata-rata. Begitu juga dengan simpangan baku, kita bisa gantikan dengan XI atau nilai tengahnya. Untuk rumus lain dari data tunggal varian untuk yang data tunggal adalah varian sama dengan jumlah dari X kuadrat atau data X per N, jumlah keseluruhan data, dikurangi kuadrat dari jumlah X per N. Seperti itu. Ini untuk data tunggal. Sedangkan data kelompok, maka jumlah dari F kali X kuadrat per F atau frekuensi keseluruhan dikurangi kuadrat dari jumlah F kali XI atau XI tadi adalah nilai tengah per F. Sedangkan simpangan baku, kita mencari terlebih dahulu variannya yang kemudian kita akarkan. Seperti itu untuk simpangan baku. Contohnya, kita langsung saja ke contoh. Ini disajikan distribusi frekuensi dari data kelompok. Durasi baterai 6-10 frekuensi 2, 11-15 frekuensi 10, 16-20 frekuensi 18, 21-25 frekuensi 45, 26-30 frekuensi 5. Di sini kita tentukan nilai tengahnya dari masing-masing kelas. Jika interval 6 sampai 10 8, 10 sampai 15 nilai tengahnya adalah 13, interval 16 sampai 20 adalah 18, interval 21 sampai dengan 25 adalah 23, dan 26 sampai 30 nilai tengahnya 28. Frekuensi masing-masing adalah seperti ini dengan jumlah frekuensi seluruhan adalah 80. Untuk frekuensi dikali nilai tengah adalah sebagai berikut dengan jumlahnya adalah 1645. Jika F dikali XI atau nilai tengah kuadrat dari nilai tengah dikali F adalah jumlahnya 35.375. Jika sudah kita menentukan masing-masing elemen yang kita butuhkan, maka kita bisa langsung substitusikan pada rumus yang telah kita ketahui bersama tadi. Nah, jumlah frekuensi adalah 80, jumlah F kali X tadi adalah 1645, dan jumlah dari F kali X kuadrat adalah 35.375. Nah, karena tadi rumus varian adalah jumlah dari Fx kuadrat per F dikurangi jumlah dari Fxi per F dikuadratkan sama dengan di sini. Karena dari sini adalah 35.375 dibagi 80 dikurangi dengan ini 1645 dibagi F frekuensi 80 kita kuadratkan, ditemukan hasilnya adalah 19,37. Sedangkan simpangan bakunya kita bisa dapatkan dengan mengakarkan nilai dari varian yang mana tadi sudah dicari, yaitu 19,37. Maka simpangan baku ditemukan bernilai 4,4. Bisa difahami? Untuk lebih memahami mengenai ukuran penyebaran ini, silahkan dikerjakan untuk melatih kemampuan kalian dalam materi ini. Latihan soal sudah disediakan sebagai berikut.
Dalam suatu lomba lari diperoleh data catatan waktu sebagai berikut. Waktu yang ditempuh atau T 20 sampai dengan 29 adalah 5, 30 sampai dengan 39 sama dengan 10, 40 sampai dengan 49 frekuensi 36, 50 sampai 59 frekuensi 20, dan 60 sampai 69 frekuensi 9. Sudah diketahui masing-masing elemen yang kalian butuhkan, silahkan dikerjakan dengan mengikuti contoh soal sebelumnya. Sekian dari saya mengenai materi ukuran penyebaran. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.